Selamat siang, saya Jaiko. Saya akan menjelaskan teori kedaulatan. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, V. Hegel, dan F.J. Steele. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenohika sebagai titisan dewa matahari. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan, dan akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolò Machiavelli. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Inggris dan Prancis. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan bagi kepentingan negara. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Hal ini menyebar di negara-negara komunis. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, B. Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Yang terakhir teori adalah kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat berpendapat bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan kekuasaan itu diberikan
sebagian kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat, tokoh dan yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Menurut Montesquieu, kekuasaan ini terbagi atas kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, atau kekuasaan kehakiman. Demikian penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.